Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah menghendaki kita untuk kembali merasakan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga Allah meridhoi kita untuk mendapatkan manfaat pada kesempatan kultum kali ini. Tema kultum kali ini adalah maksiat di bulan Ramadan. Hakikat dosa kemaksiatan di bulan Ramadan serta bahayanya sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya, yaitu untuk selalu berusaha melawan hawa nafsunya yang senantiasa menyuruh dirinya kepada keburukan. Dengan demikian, hati dan jiwanya itu menjadi tenang dan selalu mendukung dirinya dalam berbuat kebaikan. Seorang muslim juga wajib bagi dirinya untuk memerangi musuh Allah Ta'ala, yaitu iblis laknatullah dan bala tentaranya, sehingga ia selamat dari keburukan dan tipu daya mereka. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang paling mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, rahmat, dan keutamaan. Oleh karena itu, amalan kebaikan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Begitupun maksiat-maksiat pada bulan Ramadan, dosanya menjadi lebih berat dan lebih besar. Dosa di bulan puasa bukan berarti menjadi berlipat ganda sebagaimana pahala, hanya saja kadar dan nilainya lebih besar dibandingkan ketika maksiat itu dilakukan di luar Ramadan. Karena sejatinya hakikat dosa tidaklah sama dengan hakikat pahala. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Di dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir disebutkan, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Tidak lebih dari itu, sesuai dengan besar dan kecilnya keburukan tersebut, perbuatan syirik akan dibalas dengan siksa yang kekal di neraka. Orang beriman yang berbuat maksiat akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal sesuai dengan siksaan yang telah dijelaskan ukurannya apabila ia tidak bertaubat. Adapun bagi orang yang telah bertaubat dan amalan kebaikannya mengalahkan amal keburukannya, atau Allah memberikan rahmat dan karunia ampunannya kepadanya, maka ia tidak akan disiksa. Ada dua kemaksiatan yang ditekankan dan diingatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah agar tidak dilakukan, terutama di bulan Ramadan, karena keduanya seringkali tidak diperhatikan oleh kebanyakan kaum muslimin dan menjadi sasaran empuk setan untuk mencuri pahala dari kita, terutama pahala puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Salah satu contohnya adalah meninggalkan sholat berjamaah, termasuk kemaksiatan. Di antara kemaksiatan yang paling buruk dan yang paling bahaya bagi seorang muslim adalah apa yang menimpa kebanyakan dari mereka, yaitu bermalas-malasan mendirikan sholat serta meremehkan sholat berjamaah. Tidak diragukan lagi, perkara ini merupakan ciri terburuk dari orang munafik serta merupakan sebab kesesatan dan kehancuran. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka sendiri dengan malas, mereka termasuk riya karena sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapa saja yang mendengar azan namun tidak mendatanginya maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 793 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 6300. Hadis ini secara jelas menunjukkan kewajiban sholat berjamaah. Menurut pendapat yang kuat, laki-laki yang sholat di rumahnya atau sendirian, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi, pelakunya berdosa dan berhak mendapatkan murka Allah Ta'ala karena dia telah melakukan kemaksiatan, yaitu meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Setelah mengetahui dalil-dalil yang di atas, bagaimana bisa seorang muslim yang sedang dalam kondisi berpuasa meninggalkan amalan yang wajib dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Sesungguhnya, hal tersebut menunjukkan rendahnya pengetahuan mereka terhadap syariat agama ini. Dan yang kedua adalah mendengarkan musik di bulan Ramadan. Tidak diragukan lagi bahwa mendengarkan musik, kemudian menyetelnya dengan keras di pusat perbelanjaan dan di jalanan adalah salah satu sebab terbesar sakitnya hati dan menghalangi manusia dari mengingat Allah Ta'ala. Misalnya, menghalangi dari melaksanakan sholat dan mendengarkan Al-Quran. Belum lagi, mendengarkan musik mengakibatkan pelakunya divonis dengan penyakit nifak dan akan membuatnya tersesat dari jalan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia yang ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa mengetahui dan menjadikannya jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Al-Luqman ayat 6. Bagaimana bisa seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, di waktu itu juga ia melakukan perbuatan yang sangat berlawanan dengan Al-Quran tersebut? Padahal Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Allah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita salah satu hambanya yang tidak merugi di bulan Ramadan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Semoga juga Allah Ta'ala selalu membimbing kita agar Ramadan kita dipenuhi dengan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.